Number 1. Kata Trinitas nominanya itu ndak ada, tapi realitanya itu ada. Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya. Tanggapan kakak tentang itu? Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Tanya juga lah teman-teman Muslim, ada nggak kata tauhid dalam kitab suci mereka? Kata Trinitas nominanya itu ndak ada, tapi realitanya itu ada. Kejadian 1:1-3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah yang adalah rohnya Bapa. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya itu ya firman. Berarti Allah itu menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Itu Trinitas. Number 2. Elia Miron ingatkan ke pendeta, awas ada bom. Pastor lagi di mana, Pastor? Lagi di luar negeri. Itu Pontianak, Pastor. Itu Pontianak, Pastor. Itu lagi di luar tuh, Pastor. Lagi di... Wah, di sana sore ya. Oke. Hati-hati, Pastor. Awas ada bom meledak. Number 3. Dia bisa dengan sengaja mematikan orang-orang tertentu demi kasihnya. Jadi jangan bilang Allah yang cabut nyawa. Jangan bilang Allah yang membuat kamu mati. Gak ada Tuhan buat kamu mati. Tapi dia mengizinkan kematian itu agar kita tidak semakin berdosa. Nah, kan Tuhan Yesus pernah berkata begini, tanganmu kamu patahkan atau matamu yang berdosa itu kamu cungkil daripada seluruh tubuhmu masuk kepada neraka. Ya kadang Tuhan mengintervensi orang-orang tertentu yang dia kasihi di dalam kedaulatannya untuk mengalami kematian agar dia tidak semakin berdosa, untuk menyelamatkan jiwanya. Ketika orang itu, ketika dihajar dan ditegur di bumi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetap tidak bertobat. Makanya orang yang tidak bertobat di dalam Tuhan, itu bisa Tuhan hajar dan tegur. Kalau tak bandel di dalam hajaran dan teguran itu, Tuhan bisa buat dia mati. Tapi secara universal, Tuhan bukan menjadi penyebab kematian. Number 4. Allah, yang mau naik motor kamu atau Tuhan? Orang yang berpendapat bahwa ketetapan Allah yang seperti itu kok. Misalnya jatuh dari motor, oh itu sudah ketetapan Allah. Enggak. Yang buat kamu naik motor itu kamu atau Tuhan? Kamu naik motor itu kamu sendiri kok yang mau. Kamu naik motor kamu sendiri yang mau. Kamu jatuh kamu salahkan Tuhan. Oh itu ketetapan Tuhan. Enggak dong. Makanya kamu punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Makanya kita diadili untuk apa? Atas apa yang kita pilih untuk lakukan. Kalau semuanya Tuhan sudah tetapkan, untuk apa kita diadili atas apa yang Dia tetapkan sendiri? Untuk apa? Oke Kak. Baik Kak. Terima kasih ya Kak. Number 5. Apakah Yudas memang Tuhan ciptakan untuk binasa, untuk menjual Yesus agar dia mati? Jadi Yudas itu menurut kakak bagaimana kak? Dalam Yohanes 6 ayat 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, seorang di antara ke-12 murid itu. Apakah berarti Tuhan itu yang memprogram Yudas untuk melakukan kejahatan itu? Yudas itu dengan keinginan hatinya menjual Yesus. Nubuatan itu Tuhan tahu apa yang terjadi, tapi bukan Tuhan yang menjadi penyebab kejadian itu. Oleh keinginannya yang mau menjual dan mengkhianati Yesus. Number 6. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah Israel yang sejati, ya. Kalau di Alkitab kak, keselamatan itu datang hanya untuk bangsa Israel. Itu bagaimana? Galatia 3 ayat 29 kamu baca. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu dia kuncinya. Bukankah Israel itu adalah keturunan Abraham?
Lalu ketika kita menjadi milik Kristus lalu kita disebut sebagai keturunan Abraham, artinya apa? Kita adalah Israel yang baru. Number 7. Ginta naskah. Kalau boleh Kak dibantu penjelasannya Kak, itu apa ya? Tadi yang Kakak bilang udah selesai tapi bahasanya agak asing, depannya K atau S gitu, aku lupa. Perjanjian sudah selesai. Yang sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus tapi Septuaginta naskah. kalau boleh Kak dibantu penjelasannya Kak, itu apa ya? Septuaginta itu kitab suci perjanjian lama bahasa Yunani. Oh. Iya, itu yang sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus, itu yang dipakai Tuhan Yesus, bukan yang berbahasa Ibrani, tapi yang berbahasa Yunani. Number 8. Itu untuk membuktikan bahwa hukum itu Tuhan tanamkan ke dalam hati setiap orang. Disitulah keadilan Allah. Terus gimana Kak yang orang yang sama sekali nggak pernah dengar soal Yesus? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Kristus akan menelanjangi apa yang ada tersembunyi dan yang tidak tersembunyi dalam hati mereka. Roma 2 ayat 11 dan 16. Akan dikatakan bahwa oleh hati nurani mereka yang ada di dalam hati mereka itulah mereka akan dibenarkan, dan oleh karena itu mereka akan dipersalahkan. Hati nurani mereka itulah akan menentukan mereka itu siapa. Itu untuk membuktikan bahwa hukum itu Tuhan tanamkan ke dalam hati setiap orang. Disitulah keadilan Allah. Number 9. Sejak semula manusia ketika berdosa adalah tempatnya mengeluh. Aku selalu berdoa semoga jauh dari masalah. Nah, apakah doaku tidak didengar sama sekali oleh Tuhan Yesus? Sejak semula manusia ketika berdosa adalah tempatnya mengeluh. Sungguh? Itu salah. Kamu tidak bisa minta doa lepas dari masalah selama kamu di dunia ini. Kita tidak punya masalah ketika kita sudah di langit bumi baru di mana dosa tidak ada. Rasul aja yang dekat dengan Yesus, hidup bersama Yesus, penuh dengan masalah. Lalu kita yang tidak berbuat apa-apa seperti para rasul mengharapkan kita bebas dari masalah. Ini saran yang bisa kita terima lah. Sarannya hanya satu, rendahkanlah dirimu. Number 10. Dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk lalu Yesus di sebelah sini, bukan. Tuhan Yesus tuh naik ke surga, terus dia itu naik ke surga tuh kembali ke dalam, maksudnya menjadi satu dengan Allah atau gimana? Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga disaksikan oleh ratusan orang, dia tetap dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk lalu Yesus di sebelah sini, bukan. Di sebelah kanan itu adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan yang tertinggi dari Bapa diberikan kepada Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan dan sekarang dia ditinggikan. Kita akan bangkit seperti tubuh Tuhan Yesus yang juga bangkit. Makanya dikatakan dia yang sulung dari antara orang mati. Itu yang menjadi gambaran tentang kebangkitan kita di masa yang akan datang ketika dia datang sebagai Raja.